Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian serta didik belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita bisa tatap muka melalui belajar dari rumah, yang tentunya silakan gunakan masker kemanapun Anda bepergian, dan cuci tangan menggunakan sabun, ya. Pola hidup sehat, olahraga yang teratur, dan patuhi protokol kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat kelas 7 silakan yang mau isi daftar hadir, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar dengan hashtag pagar hadir, ketik hadir, spasi nama, spasi kelas. Sekali lagi, kamu ketik pagar, terus langsung nama kalian, spasi kelas, itu ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Silakan yang sudah siap lihat LKS-nya di halaman 13. Kita kali ini akan membahas memahami dan mencipta cerita fantasi. Tentunya pengertian cerita fantasi ini adalah salah satu karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, ya, tetapi memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata, ya. Pembelajaran kali ini di bahasa Indonesia. Silakan kalian lihat di halaman 13 pada buku LKS-nya, yaitu tentang memahami dan mencipta cerita fantasi, ya. Pada dasarnya, pengertian cerita fantasi itu adalah suatu karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, tetapi memiliki sifat imajinatif, ya, dan hayalan semata. Pada dasarnya, apa yang terkandung di dalam cerita fantasi yaitu dibuat berlebihan dan terkesan tidak akan pernah terjadi di dunia nyata, ya, hanya dibuat berlebihan. Contohnya seperti yang pernah dilihat di televisi, misalkan cerita anak seekor binatang yang dapat berbicara, berinteraksi dengan yang lain, seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan baik, dan itu tidak mungkin terjadi. Teks cerita fantasi ini pada dasarnya termasuk ke dalam kategori teks narasi yang notabene merupakan sebuah teks karangan fiksi semata, yang alur atau rangkaian peristiwa umumnya menggunakan pola sebab dan akibat. Meskipun teks ini termasuk dalam karangan fiksi dan bersifat khayalan, namun cerita ini umumnya menceritakan perkembangan kejadian atau peristiwa yang berawal dari prolog hingga epilog, yang telah memulai beberapa tahap seperti awal konflik, puncak permasalahan, dan penyelesaian masalah di dalam cerita fantasi tersebut. Serunya cerita fantasi ini itu bisa sesuka hati kita membuatnya. Mau dibawa seperti apa, mau dibuat seperti apa, bebas, ya. Kalian bisa mengekspresikan daya hayal kalian di dalam menulis cerita fantasi, karena cerita fantasi ini dibuat itu secara hayalan, ya, tidak terjadi, sesungguhnya tidak terjadi, hanya cerita fiktif saja, namun yang dimulai dari permasalahan, terus ada titik jalan keluar, dan ada kesimpulan dari sebuah cerita tersebut. Baik, untuk itu tugasnya untuk kalian di rumah, silakan kalian membuat cerita fantasi dengan judul bebas, dan kalian membuat karangan ceritanya
sebagus mungkin, semenarik mungkin, agar ketika nanti kalian sudah membuatnya, jika bagus nanti akan saya tampilkan di channel YouTube. Terus berikutnya, ketika kalian sudah menyelesaikan tugas pembuatan cerita fantasi ini, kalian bacakan ya di depan kamera handphone dengan format video. Ya, artinya kalian membacakan apa yang telah kalian tulis ya, ceritanya, kemudian kalian bacakan di depan handphone atau di kamera atau dalam bentuk video. Itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker. Jika kalian bepergian kemanapun, cuci tangan menggunakan sabun, istirahat yang cukup, pola hidup sehat, olahraga yang teratur. Insya Allah imun kita, tubuh kita akan kuat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.